Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Diapitaloka dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran Indonesia dalam organisasi ASEAN dan PBB untuk memenuhi tugas penempuhan SKU Racana Hasyim Asy'ari Fatmawati Pramuka IAIN Kediri. Peran Indonesia dalam organisasi ASEAN dan PBB. Peran Indonesia dalam organisasi ASEAN dibagi menjadi 4. Yang pertama, Indonesia menjadi salah satu negara pendiri ASEAN. Dan yang kedua, sebagai salah satu pemimpin dari ASEAN. Dan yang ketiga adalah menjadi tuan rumah KTT ASEAN. Dan yang keempat, menyelesaikan berbagai konflik yang dialami oleh negara-negara anggota ASEAN. Selanjutnya, peran Indonesia dalam organisasi PBB. Yang pertama, Indonesia pernah ditunjuk menjadi pemimpin serta anggota tetap dari beberapa organisasi PBB. Yang kedua, membantu penyelesaian konflik di berbagai negara. Dan yang ketiga adalah memberikan bantuan kemanusiaan di berbagai negara. Yang keempat, melakukan upaya-upaya dalam rangka menjaga perdamaian dunia. Definisi dari ASEAN. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Perbara atau Perserikatan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, merupakan suatu organisasi regional yang didirikan berdasarkan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Indonesia menjadi ASEAN sebagai sokoguru pelaksanaan politik luar negerinya, di mana dengan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, serta keharmonisan hubungan antara negara-negara yang berada di kawasan tersebut menjadi hal yang penting dan sebagai modal dasar bagi pembangunan di Indonesia. Indonesia memiliki peran yang cukup penting dalam organisasi ASEAN, di antaranya adalah yang pertama, Indonesia menjadi salah satu negara pendiri ASEAN. Sejarah telah mencatat bahwa berdirinya ASEAN merupakan deklarasi Bangkok yang diprakarsai oleh 5 negara anggotanya, di mana deklarasi yang diprakarsai oleh 5 negara tersebut ditandatangani oleh kelima negara yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri mereka saat itu. Adapun kelima Menteri Luar Negeri tersebut adalah Adam Malik dari Indonesia, Narcisco Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Tahnat Koman dari Thailand. Yang kedua, sebagai salah satu pemimpin ASEAN pada tahun 2004, yaitu pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Indonesia pernah menjadi pemimpin ASEAN yang selama masa kepemimpinannya tersebut, Indonesia memiliki berbagai prestasi dan keuntungan Indonesia bergabung dalam organisasi ASEAN seperti yang pertama, Indonesia telah dianggap mampu menjalin hubungan kerjasama yang baik di antara negara-negara anggotanya. Yang kedua, Indonesia juga telah dianggap mampu dalam mempertegas tujuan berdirinya ASEAN. Hal itu ditunjukkan dengan memperkenalkan doktrin ketahanan nasional melalui Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik dalam ASEAN Ministerial Meeting ke-5 di Singapura. Dan yang ketiga adalah Indonesia mampu mengajak negara-negara ASEAN untuk melakukan evaluasi terkait kesepakatan ekonomi ASEAN sebelumnya yang berhubungan dengan program kerjasama sektoral di berbagai bidang. Dan yang keempat, Indonesia mampu mengadakan berbagai pertemuan penting antara lain ASEAN Ministerial Meeting, ASEAN Regional Forum, serta pertemuan kementerian kawasan yang membahas mengenai penanggulangan berbagai masalah yang terjadi dan lain sebagainya. Yang ketiga, peran Indonesia adalah menjadi tuan rumah KTT ASEAN.
Salah satu reputasi yang membanggakan bagi bangsa Indonesia selama menjadi anggota ASEAN adalah di mana Indonesia mampu menjadi tuan rumah bagi beberapa kali pertemuan KTT ASEAN di Indonesia seperti yang pertama, KTT ASEAN yang ke-1 yang diadakan di Bali pada 23 hingga 24 Februari tahun 1976. Dan yang kedua adalah KTT ASEAN ke-9 yang diadakan di Bali pada 7 hingga 8 Oktober 2003. Yang ketiga ada KTT ASEAN ke-18 yang diadakan di Jakarta pada 4 hingga 8 Mei 2011. Dan yang terakhir adalah KTT ASEAN ke-19 yang diadakan di Bali pada 17 hingga 19 November 2011. Dan yang terakhir, peran Indonesia adalah menyelesaikan berbagai konflik yang dialami oleh negara-negara anggota ASEAN. Dalam menjaga perdamaian dunia umumnya, terutama di kawasan Asia Tenggara khususnya, Indonesia telah mampu membantu penyelesaian yang terjadi di kawasan tersebut, seperti menjadi penengah pada saat terjadinya konflik antara Kamboja dan Vietnam pada tahun 1987, menjadi pencegah pada konflik antara Filipina dan Moro National Front Liberation atau MNFL. Definisi dari PBB. PBB adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama United Nations atau UN, merupakan organisasi internasional yang bertujuan untuk mendorong adanya kerjasama internasional dan berdiri pada 24 Oktober 1945 atau pasca terjadinya Perang Dunia Kedua. PBB didirikan sebagai pengganti dari Liga Bangsa-Bangsa. Indonesia menjadi salah satu anggota PBB sejak 28 September 1950 dengan ditetapkannya Resolusi Majelis Umum PBB nomor A/Res/491 tentang penerimaan manfaat Undang-Undang Republik Indonesia dalam keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia menyatakan pengunduran dirinya dari keanggotaan PBB sebagai reaksi terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia kembali tergabung menjadi anggota PBB pada 28 September 1966. Peran Indonesia dalam PBB antara lain adalah yang pertama, Indonesia pernah ditunjuk pada pemimpin serta anggota tetap di beberapa organisasi PBB. Indonesia menjadi salah satu negara yang dianggap memiliki peran yang cukup penting selama keanggotaannya dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana ia pernah ditunjuk untuk memimpin serta menjadi anggota tetap pada beberapa organisasi di bentukan PBB seperti satu pada tahun 1971, yakni Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik pernah ditunjuk untuk menjadi Presiden Majelis Umum PBB. Dan yang kedua, Indonesia 3 kali terpilih menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu periode tahun 1974 sampai dengan 1975, periode tahun 1995 sampai 1996, dan periode tahun 2007 sampai dengan 2008. Dan yang ketiga adalah Indonesia pernah terpilih 11 kali sebagai anggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. 2 kali ditunjuk sebagai Presiden dari Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, serta 3 kali sebagai Wakil Presiden dari Dewan tersebut. Indonesia juga terpilih sebanyak 3 kali menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan 1 kali ditunjuk sebagai Wakil Presiden dari Dewan tersebut, yaitu periode tahun 2009 sampai dengan 2010. Yang kedua, perannya adalah membantu penyelesaian konflik di berbagai negara. Salah satu peran penting Indonesia dalam upaya menjaga perdamaian dunia yang merupakan salah satu tujuan berdirinya PBB adalah dengan membantu menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi pada negara-negara anggota PBB seperti peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Adapun peran Indonesia dalam hal ini antara lain adalah yang pertama adalah pada tahun 1989, Indonesia telah berhasil mampu menyelesaikan konflik yang terjadi di Kamboja. Dan yang kedua adalah Indonesia menjadi moderator atas penyelesaian konflik yang terjadi antara Filipina dan Moro
National Front Liberation atau MNFL yang menguasai Mindanao Selatan. Dan yang ketiga adalah perannya memberikan bantuan kemanusiaan di berbagai negara. Indonesia juga selalu tanggap terhadap berbagai bencana yang dialami oleh negara-negara di dunia. Adapun upaya yang dilakukan oleh Indonesia agar tidak terjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan kewenangan antara lain adalah dengan memberikan bantuan kemanusiaan di negara-negara yang mengalami bencana tersebut, seperti yang pertama, pada tahun 1984 Indonesia mengirim bantuan berupa beras melalui FAO yang ditujukan untuk membantu bencana kelaparan yang terjadi di Ethiopia. Yang kedua, pada tahun 1995 Indonesia membantu dalam menampung para pengungsi yang berasal dari Vietnam di Pulau Galang. Dan yang terakhir adalah peran Indonesia di PBB, melakukan upaya-upaya dalam rangka menjaga perdamaian dunia. Hal lain yang pernah dilakukan Indonesia dalam rangka menjaga perdamaian dunia selama menjadi anggota PBB adalah yang pertama, Indonesia berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika yang menghasilkan Dasar-Sila Bandung. Yang kedua, Indonesia menjadi pelopor pencetus SEAN, WVZ, dan ZOFTAN. Yang ketiga, Indonesia menjadi salah satu pemrakarsa berdirinya ASEAN dan gerakan non-blok. Dan yang keempat adalah Indonesia telah mengirimkan beberapa kontingen dalam rangka visi perdamaian dunia, seperti pengiriman kontingen Indonesia ke Lebanon Selatan, menyumbang lebih dari 1.000 personil pasukan yang tersebar di 5 negara di dunia, serta pengiriman beberapa kontingen pasukan Garuda di beberapa wilayah negara-negara di dunia. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.